Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama Ahmad Ibnu Ma'sum dengan NIM 202062411018. Yang kedua Erifan Setia Ramadan NIM 202062411025. Yang ketiga Zulfiullah 202062411026. Yang keempat Indra Novianto dengan NIM 202062444027. Yang kelima Muhammad Rosid Ifnuruddin dengan NIM 202062411040. Materi yang akan disampaikan oleh kelompok kami adalah A. Konsep motivasi pembelajaran, B. Jenis motivasi, C. Fungsi motivasi belajar, D. Teori motivasi dan penerapan dalam pembelajaran, E. Komponen strategi dan penerapan pembelajaran. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Mas Muhammad Rosid Ifnuruddin. Baik, terima kasih. Konsep motivasi pembelajaran. 1. Konsep motivasi. Menurut Morgan, motivasi diartikan sebagai pendorong atau penggerak yang berasal dari dalam diri peserta didik untuk bertindak ke arah suatu tujuan tertentu. Dukan mengemukakan motivasi adalah dorongan yang muncul dari diri peserta didik untuk melakukan tugas secara keseluruhan berdasarkan tanggung jawab masing-masing. Motivasi merupakan kekuatan yang mendorong peserta didik melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Kekuatan tersebut pada dasarnya distimulus oleh berbagai macam kebutuhan seperti pertama, keinginan yang hendak dipenuhinya, kedua, tingkah laku, ketiga, umpan balik. James L. Gibson dan kawan-kawan memberikan pandangannya bahwa motivasi adalah sebagai suatu konsep yang dapat digunakan ketika menggerakkan peserta didik untuk memulai dan berperilaku secara langsung sesuai dengan apa yang dikehendaki pendidik. 2. Konsep pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antara stimulus berupa pikiran, perasaan, gerakan, dan respon. Aunur Rahman menjelaskan pembelajaran adalah suatu usaha sadar yang dilakukan peserta didik dalam perubahan tingkah laku, baik melalui latihan dan pengalaman yang menyangkut aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk memperoleh tujuan tertentu. Menurut Muhyiddin Syah, pembelajaran adalah suatu adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sukiman mendefinisikan pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar. Sedangkan menurut Trianto, pembelajaran adalah suatu proses di mana lingkungan individu digunakan untuk menghasilkan respon dan tingkah laku dalam kondisi khusus. Yang ketiga, konsep motivasi pembelajaran menurut Hamyah B. Uno. Motivasi pembelajaran merupakan salah satu faktor yang turut menentukan hasil peserta didik. Hal yang sama dinyatakan Ismail Solihin bahwa motivasi pembelajaran sebagai kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan pembelajaran. Motivasi pembelajaran dapat memberikan energi yang menggerakkan segala potensi yang ada, menciptakan keinginan yang tinggi dan luhur, serta meningkatkan kebersamaan yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan pembelajaran. Sedang menurut Winardi, motivasi pembelajaran penting karena mendorong peserta didik untuk belajar dan bertindak. Tanpa motivasi, peserta didik tidak akan bertindak, bergerak, dan belajar untuk kepentingan dirinya. Selanjutnya, materi yang akan dibacakan oleh Mas Erifan Setia Ramadan. Baik, terima kasih. Ada 3 komponen utama dalam motivasi itu, yaitu kebutuhan, dorongan, dan tujuan. Kebutuhan terjadi apabila individu merasa ada ketidakseimbangan antara apa yang ia miliki dan yang ia harapkan.
Dorongan merupakan kekuatan mental untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi harapan. Dorongan merupakan kekuatan mental yang berorientasi pada pemenuhan harapan atau pencapaian tujuan. Tujuan adalah hal yang ingin dicapai oleh seorang individu. Motivasi yang ada pada setiap diri seseorang akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tekun menghadapi tugas, terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dan tidak pernah berhenti. 2. Ulet dalam menghadapi kesulitan. 3. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. 4. Lebih senang bekerja mandiri. 5. Cepat bosan dalam tugas-tugas yang rutin, kurang kreatif. 6. Tidak mudah melepaskan hal-hal yang telah diyakini. 7. Senang mencari dan memecahkan masalah. Jenis motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif yang menjadi aktif atau berfungsi tidak perlu dirangsang dari luar, karena dari dalam diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Pada intinya, motivasi intrinsik adalah dorongan untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dilalui dengan belajar. Dorongan belajar ini tumbuh dari dalam diri subjek belajar. Misalnya, seseorang yang senang membaca tidak perlu ada yang menyuruh atau dorongan. Yang nomor 2, motivasi ekstrinsik adalah motif yang aktif atau berfungsi karena adanya perangsangan dari luar. Misalnya, seseorang itu belajar karena besok pagi ada ujian dengan harapan mendapatkan nilai yang baik, sehingga akan dipuji pacarnya atau temannya. Jadi yang penting bukan karena belajar ingin mengetahui sesuatu, tetapi karena ingin mendapatkan nilai yang baik atau agar dapat pujian. Fungsi motivasi belajar. Menurut Chardiman, fungsi motivasi belajar dibagi menjadi 3. Yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat. Jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Yang nomor 2, menentukan arah perbuatan, yakini ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumus keduanya. Yang nomor 3, menyeleksi perbuatan, yakini menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan yang tidak bermanfaat dengan tujuan tersebut. Dari uraian di atas nampak jelas bahwa motivasi berfungsi sebagai dorongan, pengarahan, sekaligus sebagai penggerakkan perilaku seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Ahmad Ibnu Masum. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu teori motivasi dan penerapan dalam pembelajaran model ARCS. Teori motivasi. Yang pertama, teori motivasi Abraham H. Maslow, seorang yang mendalami teori motivasi menuangkan pemikiran dalam bukunya yang berjudul Motivation and Personality. Yang kedua, teori X dan Y oleh Douglas McGregor. Douglas McGregor menuangkan pemikirannya dalam bukunya yang berjudul Human Side of Enterprise. Yang ketiga, teori motivasi higiene. Teori ini dikembangkan oleh Frederick Herzberg. Menurut Herzberg, ada 2 jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. Yang keempat, teori ERG. Teori ini dikembangkan oleh Clayton Alderfer dari Universitas Yale. ERG merupakan akronim dari Existence, Relatedness, and Growth. Yang kelima, teori 3 kebutuhan. Teori ini dikemukakan oleh David McClellan beserta rekannya. Inti dari teori ini adalah bahwa pemahaman akan motivasi akan lebih
mendalam apabila disadari bahwa setiap orang mempunyai 3 kebutuhan, yaitu need for achievement, need for power, and need for affiliation. Yang keenam, teori fisiologis. Teori ini juga disebut behavior theories. Menurut teori ini, semua tindakan manusia berakar pada usaha memenuhi kepuasan dan kebutuhan organik atau kebutuhan untuk kepentingan fisik. Yang ketujuh, teori motivasi Fromm. Teori dari Fromm tentang cognitive theory of motivation menjelaskan mengapa seorang tidak akan melakukan sesuatu yang ia yakini ia tidak dapat melakukannya, meskipun hasilnya dari pekerjaan itu dapat. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. B. Penerapan teori motivasi dalam pembelajaran. Ada 2 faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 1. Faktor internal merupakan keadaan atau kondisi jasmania dan rohania siswa yang terdiri dari aspek fisiologi, yaitu aspek jasmania serta tingkat kebugaran organ tubuh. Dan yang kedua, faktor eksternal, yaitu A. Kondisi lingkungan di luar siswa, B. Lingkungan sosial, C. Faktor pendekatan belajar. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Indra Novianto. Baik, terima kasih. Komponen strategi dan penerapan pembelajaran ARCS sebagai berikut. Model pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan teori nilai harapan yang mengandung 2 komponen, yaitu nilai dari tujuan yang akan dicapai dan harapan. Agar berhasil mencapai tujuan itu, dari 2 komponen tersebut oleh Keller dikembangkan menjadi 4 komponen. Keempat komponen model pembelajaran itu adalah attention, relevance, confidence, dan satisfaction. Dengan akronim ARCS, keempat komponen tersebut adalah sebagai berikut. 1. Attention, perhatian. Perhatian merupakan salah satu poin penting dalam menjaga motivasi belajar siswa. Guru harus memperhatikan berbagai bentuk dan memfokuskan pada minat atau perhatian dalam kegiatan pembelajaran. Secara garis besar, ada 3 jenis strategi untuk membangkitkan dan mempertahankan perhatian siswa dalam pembelajaran, yaitu A. Membangkitkan daya persepsi siswa, B. Menumbuhkan hasrat ingin meneliti. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan merangsang perilaku yang selalu ingin mencari informasi, dengan mengajukan pertanyaan atau masalah yang memerlukan pemecahan masalah oleh siswa sendiri. C. Menggunakan elemen pembelajaran yang bervariasi. Dalam usaha mempertahankan perhatian siswa dalam pembelajaran, dapat dilakukan dengan jalan menggunakan elemen atau unsur-unsur pembelajaran yang beraneka ragam. 2. Relevansi atau mengaitkan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Komponen ini merupakan komponen yang berhubungan dengan kehidupan siswa, baik berupa pengalaman sekarang atau yang telah dimiliki maupun berhubungan dengan kebutuhan karir sekarang atau yang akan datang. Ada 3 unsur yang dapat digunakan guna meningkatkan relevansi isi pembelajaran dengan kebutuhan siswa, yaitu A. Menumbuhkan keakraban dan kebiasaan yang baik. Dalam usaha menumbuhkan keakraban pada diri siswa terhadap pembelajaran, dapat dilakukan dengan cara menggunakan atau pemakaian bahasa yang konkret. B. Menyajikan isi pembelajaran yang berorientasi pada tujuan. Hakikat dari pemberitahuan tujuan pembelajaran adalah menginformasikan apa yang harus dicapai siswa pada akhir pembelajaran. C. Menggunakan strategi
pembelajaran yang sesuai. Dalam hal ini, untuk menciptakan relevansi terhadap pembelajaran dilakukan dengan menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Guru harus memahami profil siswa seperti tingkat perkembangan siswa. 3. Confident atau rasa yakin diri siswa. Komponen ini erat kaitannya dengan sikap percaya, yakin akan berhasil atau yang berhubungan dengan harapan untuk berhasil. Seseorang yang memiliki sikap percaya diri yang tinggi cenderung akan berhasil bagaimanapun kemampuan yang ia miliki. Sikap ini perlu ditanamkan kepada siswa untuk mendorong mereka agar berusaha dengan maksimal guna mencapai keberhasilan yang optimal. Adalah A. Menyajikan prasyarat belajar. Menumbuhkan percaya diri pada siswa dapat melakukan dengan membantu siswa memperkirakan atau mengukur kemampuannya untuk mencapai kesuksesan. B. Memberikan kesempatan untuk sukses. Menumbuhkan harapan siswa untuk sukses merupakan salah satu syarat membangkitkan keyakinan diri siswa terhadap tugas-tugas pembelajaran itu. C. Memberikan kesempatan melakukan kontrol pribadi. Dalam hal ini, untuk menumbuhkan keyakinan pada diri siswa dilakukan dengan menyajikan umpan balik, memberikan umpan balik atau penguatan yang dapat mendorong usaha atau kemampuan siswa guna mencapai kesuksesan. 4. Satisfaction atau kepuasan siswa, yaitu yang berhubungan dengan rasa bangga, puas atas hasil yang dicapai. Guru dalam kegiatan pembelajaran dapat melakukan dengan cara sebagai berikut. A. Menyajikan latar belajar yang alami. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan memberikan kesempatan untuk menggunakan pengetahuan atau keterampilan yang baru dikuasainya. B. Memberikan penguatan yang positif. Dalam hal ini, untuk menumbuhkan kepuasan dilakukan dengan memberikan umpan balik dan penguatan yang akan mempertahankan perilaku yang diinginkan. C. Mempertahankan standar pembelajaran secara wajar. Dilakukan dengan jalan mempertahankan standar dan konsekuensi secara konsisten pada setiap penyelesaian tugas pembelajaran. Nah, bagaimana teman-teman? Seru kan presentasi dari kelompok kami? Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih teman-teman.